subuh. Jadi pagi hari untuk subuh kita sekaligus mengadakan maulid Nabi, akan memberikan ceramah Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Zafi MA. Insyaallah pada jamaah beritahu akan dilakukan lewat ya. Kemudian kita Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, segenap para imam, para sesepuh, para pengurus, ibu-ibu majelis taklim, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga semuanya panjang umur, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita sampai kepada halaman 6, maqalah yang ke-15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa istifadah wal ifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adam nafa bihi wa bi ulumihi wa asfarihi wa nafa'atihi fid din wa dunya wal akhirah. Yang pegang kitabnya halaman 6 baris ke-5 dari atas ya. Wal maqalatu al-khamisata asyarah, nasihat yang ke-15 ya. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala. Ini nasihatnya bersumber dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat baginda Rasul, khalifah yang pertama, semoga Allah ridho kepadanya. Fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala. Ini tafsiran daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang ayat yang berbunyi Zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan ya. Di mana? Fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Allah mengatakan demikian, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Qala ay Abu Bakr. Abu Bakar memberikan tafsiran ya, tafsir dzalik, dalam tafsir ayat tersebut, al-barru huwa al-lisan. Bar, daratan itu beliau katakan maknanya adalah lisan. Ya, telah tampak kerusakan lisan. Banyak orang lisannya kalau bicara pada jelek-jelek, bicara suka dusta, bicara malayani, bicara yang gosip, yang ghibah. Banyak orang begitu katanya. Wal bahru mana? Lengkap. Al-barru huwa al-lisan, ya. Daratan penafsirannya adalah lisan. Wal bahru huwa al-qalb. Sementara bahar, kerusakan di lautan adalah hati ya. Jadi maknanya telah tampak kerusakan ya, kerusakan lisan manusia dan kerusakan hati manusia. Hati kita banyak amradul qulub, banyak penyakit hatinya ya. Fa idza fasada lisanu, katanya, apabila lisannya sudah rusak, bisabbi mathalan, mencaci, menghina,
Berarti lisan kita ini udah ya di luar jalur yang Allah ciptakan. Allah ciptakan lisan kita untuk menyebut nama Allah, bersalawat kepada baginda Rasul, membaca Al-Quran, bicara yang baik-baik. Kalau sudah menghina, mencaci, ghibah, namimah, bicara yang lain-lain, berarti lisannya sudah rusak. Nah itu ittaqi al-lisan katanya. Takutlah Anda kepada lisan Anda. Ada istilahnya apa? Mulutmu adalah harimau. Ya, banyak orang-orang yang tercelek, jatuh, hina gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Maka kata Nabi, afatul lisan. Hati-hati kepada penyakit lisan ini. Bahaya lisan ini. Ya, harus kita jaga lisan kita. Idza ma ahmamta kata binutqi bil batil faj'al lisanahu tasbihan. Jika Anda ingin mengucapkan hal-hal yang jelek, yang buruk, maka gantilah dengan tasbih. Daripada ngomong ngaco kemana-mana, mendingan berzikir, bertasbih, baca Quran. Ya, ini bulan Nabi nih, bulan Maulud nih. Selama man shalla alayya salatan wahidah, orang yang sekali baca selawat seterusnya. Sore hari 10 pejabat syafaat, dapat syafaat Nabi. Ya, banyak orang lisan kotor, bicara yang jelek-jelek, apalagi kepada hal-hal yang omongannya yang fasik, yang fajir, yang fujur, ya, yang tidak diridhoi oleh Allah. Begitu. Apa hikmah, apa konsekuensinya ketika lisan kita sudah rusak, ya, bakat alaihin nufus ay al ashkhasu min bani adam, maka manusia itu akan menangis. Tuh, orang di sana jelek banget, sama istrinya kata-katanya kasar, kagak ada sifat rifq, kelembutan. Sekali ngomong nyakitin orang, orang ngediem. Tapi kalau ngomong celetuk, paham ya? Celetuk, celetuk. Sakit hati kita dengar. Ya, kasar. Kalau kata orang Betawi, pedes, pedes banget omongan itu. Ya, nah bakat, ya, menangislah pada manusia. Wa idza fasada al-qalbu birriya'i mathalan, dan apabila hatinya rusak, ya, contohnya dengan ria misalnya, penyakit hati itu banyak jamaah sekalian. Jamaah ambil buku tulis dah, ya, yang kita rasakan. Oh ternyata kita ini, kalau saudara kita dapat nikmat, tetangga kita beli mobil, beli motor, punya sesuatu, kita ada hasad, ada iri, ada dengki, kagak seneng tetangga kita punya dapat nikmat. Maka kata Nabi, kalau kita keluar rumah, lewatin rumah-rumah tetangga, tetangga kita punya nikmat-nikmat, segera baca Bismillahi masya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Apalin tuh. Ini tameng agar hati kita nggak cepat-cepat hasad. Karena di kulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat, yang dapat, ada aja orang yang iri. Karena kalau sudah iri, ya, ini akan lari apa? Perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk, sampai ke tingkat dendam. Melihat juga hasad, hasad, ria. Amal ibadahnya selalu pengen diketahui oleh orang lain. Ada kisah, ada seseorang tinggal rumahnya pas pinggiran jalan,
Dia baca Al-Waqiah misalnya. Ya, dia baca Al-Waqiah. Pas kata-kata fasabbih bismi rabbikal azim. Itu pas ayat itu suaranya dia kencengin. Kenapa? Kebetulan pas dia baca ayat itu ada tetangganya lewat. Jadi ayat pertama dibaca biasa aja, pas ada tetangga lewat, fasabbih bismi rabbikal azim. Apa niatnya tuh? Ada riya. Kita di rumah ngaji udah semua selesai mau sadaqallahul azim. Ada tetangga ting tong, assalamualaikum. Kalau sudah sadaqallahul azim, a'udzu billahi minasy syaitan. Mulai ngaji lagi dia. Ada riya dia. Pengen amalnya dilihat oleh orang lain. Diceritakan dalam kitab Minhajul Abidin, itu dia setelah baca surat At-Taha, pas dia baca, pas ada satu ayat dia tinggikan karena pengen mendapat simpati, perhatian, ada riya. Itu kemudian dia tertidur setelah baca selesai. Dalam tidurnya datang dalam mimpinya catatan sahifah surat At-Taha itu. Setiap ayat kalimat itu dikasih pahala 10. Nah, pas ayat yang dia bacanya dia tinggikan, itu kagak ada ayatnya. Kagak ada juga nilai pahalanya. Dalam mimpinya dia berpikir, kayaknya ayat itu saya sudah baca juga tuh. Nah, dalam mimpi itu benar, sadaqta, laqad qara'ta. Ya Anda benar sudah baca. Tapi ada perintah dari atas, dari langit, ada suara. Saya disuruh menghapus itu. Ayat itu. Suruh hapus setiap pahala 10/10-nya. Kenapa? Karena pas ayat itu tadi Anda baca ada riya. Hati-hati jamaah itu. Kita sering itu melakukan amal, lagi enak, digoda. Datangnya itu di awal, di tengah, dan di akhir. Hati-hati. Ketika kita berbuat amal soleh, itu setan terus berupaya agar kita cerita bangga dengan amal. Ya, hasad, dengki. Yang paling bahaya itu penyakit hati adalah apa? 2 kata Imam Ghazali. Dari sekian banyaknya yang paling berat dengki dan ujub. Iri, dengki, ujub itu dia bangga dengan amalnya. Orang yang amalnya riya, ujub itu tertutup daripada taufik dan hidayahnya Allah. Lalu enggak mendapatkan nasrun wa ta'ayyidun min Allah, dukungan kekuatan dari Allah. Kemudian amal ibadahnya setiap hari habis digerogotin. Kama ta'kulun narul hatabah, sebagaimana api membakar kayu bakar. Ya jemaah, ini hal-hal yang bersifat amrod qulub ini harus diperhatikan. Banyak orang bersedekah, amalnya zahir baik, hatinya belum ikhlas karena Allah. Ya, ini bab ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Upayakan setiap amal kita ikhlas lillah karena Allah. Ya. Katanya apabila hatinya sudah rusak dengan sebab riya misalnya, bakat alaihil malaikat, maka para malaikat itu bersedih. Ya, bahwa amal ibadah kita itu tidak punya nilai. Qila al-hikmatu fi anna al-lisana wahidun tanbihun lil abdi. Dikatakan berhikmah bahwa lisan itu satu-satunya untuk tanbih, mengingatkan kepada seorang hamba. Fi annahu la yanbaghi an yatakallam illa fima yuhibbuhu wa fi khairin. Sesungguhnya lisan itu
tidak sepatutnya dia yatakallam, berucap, berbicara, ya, illa fima yuhibbu, kecuali pada hal-hal yang penting aja. Orang ada bicara tuh malayani, ngomongin ngalung itu yang kagak jelas, ya. Dan dalam hal-hal yang fi khair, yang baik-baik aja. Bapak-bapak latihan terus itu ya, latihan muraqabah. Setiap kita perlu butuh kepada khalwat dengan muraqabah dan kehati-hatian, agar setiap kata yang keluar dari mulut kita selalu terjaga, terpelihara. Ada Imam Muhasibi, digelar dengan Imam Muhasib. Itu setiap hari, setiap asar sampai maghrib, kita selalu muhasabah. Takut-takut ada kata-kata yang keluar dari lisannya yang kagak baik. Kalau ada, dia istighfar, dia menyesal. Nah, kita pernah nggak merenung dalam satu hari satu malam, kam kalimatan takhruju min fammina, kalimatan sayyi'ah. Berapa banyak kata-kata yang keluar dari lisan kita, ya, kata-kata yang kagak baik, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang mayakni, ya, yang jadi renungan kita. Wakila li anna lisana dzakir bi kulli lughatin kana dzikruhu lil madhkuri al wahid wa huwa Allah Ta'ala. Dan dikatakan bahwa lisan yang senantiasa zikir, menyebut, ya, dengan segala macam bahasa, karena dzikruhu lil madhkur al wahid huwa Allah, maka sebutan yang satu-satunya paling baik adalah menyebut Allah, ingat kepada Allah. Boleh nggak jamaah berzikir menyebut Allah? Boleh nggak Pak? Allah boleh nggak? Boleh. Dalam kitab usul Syekh Ibrahim mengatakan, Syekh Zaki Ibrahim, orang menyebut lafaz Allah itu dibenarkan secara syariat dan secara lughawi. Boleh nyebutnya panjang, boleh nyebutnya pendek. Iltifatuhu ilallah, iltifatnya kepada Allah. Contoh, bapak-bapak lagi jalan, nyandung Allah, kan pendek. Artinya dia minta perlindungan kepada Allah. Itu ada yang dihazab namanya dalam Allah. Ada kata-kata yang dibuang. Seperti pas'alil qaryata, tanyalah Anda kepada kampung. Masa kita nanya kampung? Maksudnya pas'al ahlal qaryah. Terus yang kisah Allah. Bapak-bapak dapat informasi, Pak, itu tadi rumah tetangga yang kebakaran. Ya Allah, panjang. Boleh nggak? Boleh. Tanpa terasa kita kalau dengan azan Allahu Akbar, Allah, panjang. Artinya menyebut lafaz Allah itu boleh panjang, boleh pendek. Ya, dari luhu semuanya kepada Allah. Ada huruf alif, lam, ha, 4 huruf. Lafzul jalalah tatakawwanu min arba'ati ahrufin min al-hurufil hijaiyah. Terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Alifnya dibuang dengan lillah, lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ya, dibuang lagi lam kedua, lahul mulku samawati wal ardh. Dibuang lagi dengan huwa Allah. Ya, di lafaz Allah itu boleh disebut secara pendek, boleh panjang, dan kalimat huruf-hurufnya jika dibuang satu-satu jadi lepas daripada esensi kepada karakter Allah, ya, label Allah. Baik. Wakadzalika al-qalbu bi khilafi dhahril 'ain. Demikian juga hati. Hati ini berbeda dengan mata, wal udhun berbeda dengan telinga. Fa innahu yata'addadu. Kalau hati itu banyak dia. Hati itu dalam. Maka hati digambarkan seperti lautan. Ya. Qila li'anna al-hajata ila sami wal basar aktsar min hajah ila al-kalam.
Karena kebutuhan kepada pendengaran, kepada penglihatan itu lebih banyak daripada kebutuhan kepada bicara. Wa innama subbihal qalbu bil bahri. Kenapa hati ini digambarkan, ditasbihkan ya seperti lautan? Kenapa? Katanya li syiddati umqihi wa isaihi. Karena saking dalamnya lautan, saking dalam luasnya lautan. Ya, orang nggak tahu apa isi hati seseorang. Hatta istrinya sendiri nggak tahu, suaminya nggak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah saja. Wa ma tukhfis sudur khawinatul a'yun. Kalau tahu mata-mata yang khianat, hati-hati yang ya tersembunyi, Allah tahu semuanya. Maka selalulah zikir Allah, hiasi hatinya dengan apa? Katanya Allahumma asghil qulubana bi dzikri. Ya Allah, sibukkanlah hatiku untuk selalu ingat kepadamu. Orang yang paling lemah orang yang nggak suka berzikir. Kalau berzikir tuh kagak punya bodoh aja boleh. Berzikir bisa sambil jalan, duduk, bawa mobil, lagi nyuci piring, lagi nyapu. Raganya bersama manusia, hatinya bersama Allah. Jangan perjalanan ke kantor 1,5 jam, nggak pernah berzikir. Berzikir, baca kayak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang banyak. Baca tasbih, ya, istighfar. Hiasilah lisannya agar ratban bi dzikrillah. Selalu basah ya menyebut Allah. Wasgil lisanaka, katanya. Wa zayyin lisanaka bisyukri. Hiasi lisanmu dengan bersyukur sama Allah, banyak bersyukur. Wa wafi abdanaka biqiyam amri. Dan semoga anggota tubuh kita ini terlaksana seperti perintah Allah. Allah kepada Allah. Ada orang dunia aja, ajak hati kita untuk ingat kepada Allah. Ajari hati kita untuk berkhalwat, berzikir kepada Allah. Baik. Wal maqalah as-sadisata asyarah. Makalah yang ke-16, nasihat yang ke-16. Qila, dikatakan inna syahwata tasirul muluka abidan. Subhanallah. Sesungguhnya syahwat, ajakan jelek yang ada dalam diri kita, ya, itu bisa menjadikan raja menjadi abid, jadi hamba. Artinya orang mulia gara-gara ngikutin hawa nafsunya dia bisa jadi hina. Kita lihat sekarang banyak para pejabat gajinya udah gede, kedudukan udah cakep, masih tamak aja harta, ikutin hawa nafsunya aja. Apa yang terjadi sekarang? Dia korupsi, ya besok ada KPK datang di penjara. Ya, orang-orang yang ngikutin hawa nafsunya aja dia akan hina. Sesungguhnya syahwat itu menjadikan seorang raja yang menjadi seorang hamba budak. Fa inna man habba syai'an fa huwa abduh. Sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu dia dianggap hambanya. Ya, apa saja. Ada orang hamba dunia, hamba kerjaan, hamba duit, ya. Wasabru yasirul abidu, katanya mulukan. Sementara sifat sabar itu menjadikan seorang budak menjadi raja. Ya, dia sabar ini dari nol dia berjalan, meniti karirnya, sabar, jujur, benar. Bisa jadi orang hebat. Banyak orang-orang besar
agar dia sabar, ikutin syahwat nafsunya saja, pengen cepat-cepat populer, terkenal, jatuh dia, hina dia. Nah, ya, digambarkan nanti tentang bagaimana kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, gitu ya. Li'anna al-abda basiruhu, katanya yanalu ma yuridu. Karena seorang hamba itu bisabri, dengan kesabarannya yanalu, dia akan mendapatkan ma yuridu, apa yang dia inginkan. Oh Bapak, banyak orang yang pengen pintas, sukses, pengen punya rumah gede, bertingkat, tapi caranya apa dia? Rampok, korupsi. Ya, paling hanya berapa saat doang tuh. Besoknya sudah dijeruji penjara. Orang yang sabar, meniti, ya. Insya Allah akan mulia dan dijaga oleh Allah. Jadi li'annal 'abda bisabrihi yanalu ma yurid. Karena seorang hamba dengan kesabarannya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ala tara ay ala yasil ilmuka. Tidakkah Anda perhatikan, tidakkah ilmumu sampai kepada sebuah berita tentang kisah Sayyidina Al-Karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim bin Karim, ya, tentang orang yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia. Siapa? Yusuf As-Siddiq bin Yaqub As-Sabur. Ini lakop namanya. Nabi Yusuf dikasih gelar apa? As-Sabur, ya, As-Siddiq. Bapaknya Yaqub dikasih gelar As-Sabur, ya, anaknya Ishak dikasih gelar Al-Halim, ya. Ishak punya bapak Ibrahim punya gelar Al-Khalil, kekasih Allah, ya. Al-Awwah alaihim assalam. Wa Zulaikha, pernahkah ada, tahukah Anda tentang kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha? Fa innaha ahabbat sayyidana Yusufa nihayatal hubbi. Sesungguhnya Siti Zulaikha ini udah cinta, orang udah kandung cinta bener, udah kagak bisa diputusin lagi dah. Apa namanya? Cinta apa? Udah mabok cinta dah. Ya, nihayatul hubb, udah mabuk cinta, bener bisa ya. Siti Zulaikha udah demen banget sama Nabi Yusuf alaihissalam. Wa huwa yasbiru ala makriha wa adayatiha. Dan Nabi Yusuf sabar atas makarnya, tipu dayanya siapa? Nah, Siti Zulaikha dan azaitiha, hal-hal yang kejelekannya, hal-hal yang menyakitkan dari Siti Zulaikha. Dia sabar sampai akhirnya Nabi Yusuf di penjara. Ya, ayatnya apa? Rawaidatuhu, wanita yang Nabi Yusuf tinggal di dalam rumahnya. Nabi Yusuf digoda, Nabi Yusuf sabar dan mengikut, jadi ya ajakan-ajakan hawa nafsunya. Bapak-bapak bisa kuat enggak seperti itu, Pak? Digoda oleh perempuan cantik, banyak duitnya, bisa nggak, Pak? Harus bisa, harus kuat. Ya, ini yang paling lemah kita itu, katanya. Atau kalau kata Syekh Qadir Jalani begini, di depan orang kayak malaikat, ya, depan orang kayak malaikat. Tapi ketika sendirian dia sebetulnya binatang, iblis syahwaniyah, nggak bisa menahan hawa nafsunya. Hawa nafsu menggebu-gebu, agak boleh melihat hal-hal yang haram, pengen intahaku, pengen dilibas aja. Inilah orang-orang yang kata malaikat bangga
Allah ini ada malaikat amalnya banyak banget. Ayat jannatillah, surga mana yang tepat buat dia. Allah lihatin ini orang amalnya banyak, dilihatin. Kata Allah apa kesimpulannya? Malaikat masukin dia ke neraka. Malaikat yang takut, kaget. Sahabat juga pada bingung. Ya Rasulullah, siapa mereka? Gambarkan kepada kami siapa mereka. Kami takut nanti kami seperti mereka. Apa jawabannya? Hum kajildatikum. Mereka sama seperti Anda. Sholat, haji, puasa, zakat, umrah. Tetapi ketika dia sendirian dengan hal-hal yang diharamkan, dia entah aku. Gak sabar dia, gak kuat dia. Depan orang wali, depan orang kiai, jauh dari orang setan ternyata. Ini ya harus kita jaga betul-betul dengan muraqabah, musyahadah, berkhalwat dan memiliki rasa wara' kepada Allah. Apa wara'? Sifat kehati-hatian, jangan sampai ya la taqrabuz zina, jangan dekatkan zina. Dekat aja jangan, apalagi kita tenggelam di dalamnya. Waliyadzubillah. Mohon maaf sedikit serak ini. Kalau kata orang-orang, kalau umroh oleh-olehnya memang batu serak. Hanya onta aja katanya kagak batu kagak serak. Ya. Wal maqalah as-sabi'ata asyarah. Maqalah yang ke-17. Qila tuba ay al-khairul katsir. Sungguh beruntung artinya mendapatkan kebaikan yang banyak. Siapa? Liman kana aqluhu amiran. Bagi orang yang akalnya selalu paling depan. Akalnya menjadi amir, jadi komandannya. Jadi akal sehatnya dikedepankan. Ada bapak-bapak orang-orang yang akalnya tuh di bawah hawa nafsunya. Kalah dia. Padahal dia cerdas, tapi kalah dengan kekuatan hawa nafsunya. Itu yang segera-segera buru-buru datang kepada Allah, minta hidayah Allah agar hawa nafsunya di bawah akal sehatnya. Berapa banyak orang-orang yang jatuh terpuruk gara-gara itu, ya, gara-gara akal sehatnya kalah dengan hawanya. Beruntunglah orang yang biayatnya bimuradi aklihil kamil. Dia selalu meniru, ya mencontoh keinginan akalnya yang sempurna, gitu. Wahawahu, sementara hawa nafsunya ay mailanu nafsihi, kecondongan nafsunya ila ma la tastahihi, ya, kepada sesuatu yang tidak diinginkannya, min ghairi da'iyatis sadi, ya, tanpa ajakan syariat. Ada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syariat, nah, itu betul bagus. Ada orang-orang yang ngikutin hawa nafsunya tapi di luar syariat. Nah, bapak-bapak harus ingat nih, kita di Allah kasih hal hawa, syahwat, ya, keinginan. Ada yang sejajar dengan koridor Al-Quran, hadis, sunnah, ikutin tuh. Tapi kalau hawa nafsu yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan syariat, itu harus kita tinggalkan. Tapi apa? Ajakannya besar banget. Kata Nabi apa? Di dalam diri kita itu ada musuh yang paling hebat, musuh yang paling besar. Ada aduwika nafsuka allati baina dzambaik. Nah, musuh besarmu adalah nafsu yang bercokol dalam diri kita sendiri. Dia tu'awiduka wa tu'awiduka wa tu'awiduka, terus merongrong kita sampai kita kalah. Makanya katanya umat Islam itu musuhnya 5, 4 faktor semuanya eksternal, 1 faktor internal. Apa tuh musuh kita?
Ada orang kafir yang selalu musuh kita. Ada orang muslim yang selalu hasad sama kita. Ada orang mukmin yang selalu zalim sama kita. Ada setan yang selalu menggoda, menyesatkan kita. 4. Yang satu nafsu harus ada dalam diri kita. Tu'awiduka wa tu'awiduka unazi'uka bahasanya. Selalu merongrong kita sampai kita kalah. Bapak-bapak sering itu ya, kalau kagak ada nur Allah, cahaya Allah, ya jarang sholat, terpuruk bakalan. Jarang baca Quran, jarang duduk di masjid ilmu, kagak ada nur cahaya. Dia tenggelam dalam syahwat. Maksudnya mukabbal bersyahwat, terbelenggu dengan syahwat. Berapa banyak orang-orang yang sudah umur 40 tahun ke atas, yang sudah istiqomah di jalan Allah, tapi dia masih ya syahwat dunia, syahwat perempuan, syahwat harta. Nah, ini harus kita bentengin diri kita, ya, dengan minta doa kepada Allah. Nangis dia mah, ya Allah, kenapa jiwa saya jelek banget, ya Allah, bimbing ya Allah, bimbing ya Allah, ya. Wahawahu asiran, beruntunglah orang yang hawa nafsunya asiran, terpenjara, tertawan, mamnu'an min dzalik, artinya terjaga dari itu. Pemahamannya di atas, beruntunglah orang-orang yang akal sehatnya menjadi pemimpin, apa-apa dia renungkan, ya, apalagi di bawah wahyu, itu di bawah syariat, dan hawa nafsunya dia penjarakan. Wa wailun ay halakun syadidun, sebaliknya celakalah orang yang celaka yang sangat besar, liman kana hawahu amira, bagi orang yang hawa nafsunya selalu di depan. Apa-apa ngikutin hawa nafsunya aja, menggebu-gebu. Itu namanya dalam dunia tasawuf an-nafsu al-musli'ah. Bapak-bapak suka atau cert aja. Ya, nafsu itu benasana wal al, jatuhnya. Ya. Baik tergoda terjatuh. Makanya nafsuka in lam syaghalka bil batil, in lam tastaghilha bil batil syaghalka bil haq. Disibukkan dengan yang bi'an arsalha ila mustahiyatiha, ya, dengan dia arsalah, membiarkan, melepas aja hawa nafsunya kepada apa-apa yang diinginkannya, ya. Waqluhu asir, dan celakalah orang yang akal sehatnya itu dia penjarakan, dia tawan, mamnu'an min nahi tafakkur, akal sehatnya dia cegah daripada memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, ya, wa fi azamatihi ta'ala, dan tentang kebesaran Allah. Jadi bapak-bapak, ini nikmatul fikr. Bapak-bapak, Allah kasih akal, gunakan ini untuk merenungkan, mentadaburkan. Salah satu zikiran dari Allah kepada Rasulullah adalah suktuhu fikran, diamnya itu berpikir. Ada orang diam, pikirannya buruk, hatinya jelek. Tapi dia diam, itu dia merenung tentang kebesaran Allah, merenung tentang kekurangan diri kita. Bapak-bapak pernah nggak begitu merenung? Ya, tentang nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang ada diri kita. Juga merenung akan kekurangan diri kita.
Itu namanya zikir. Awsani rabbi bitis usikum bihinna. Aku wasiatkan kepada kalian 9 perkara di antaranya. Suqtuhu fikran. Diamnya merenung tentang kebesaran Allah, ya, dengan segala nikmat-nikmatnya, dan merenung tentang kebobrokan diri kita. Harus ada muhasabah. Oh, ternyata dalam satu hari ini amal saya banyak jeleknya, hati saya banyak jeleknya. Besok hari ganti, baca Quran yang banyak, zikir yang banyak, salat yang kuat, deketin diri kita kepada Allah, ya. Jadi celakalah katanya orang yang hawa nafsunya selalu didepankannya, dilepasin aja, dia bebasin hawa nafsunya mengikuti apa-apa yang dia inginkan, dan akalnya dia penjarakan, ya. Dia tidak ada untuk berpikir, merenungkan tentang nikmat-nikmat Allah dan kebesaran Allah. Al-maqalatu tsaminata asyarah, makalah yang ke-19, nasihat yang ke-19. Qila, dikatakan, man taraka dzunuba raqa qalbuhu. Subhanallah. Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, maka hatinya akan lembut. Hatinya kalau lembut, fayaqbalun nasihata wa yakhshawlaha. Hatinya mudah menerima nasihat. Ada orang hatinya keras, gak bisa menerima nasihat. Itu bapak-bapak harus jaga, ya. Jangan sampai ya kita banyak dosa, maka hati kita akan keras. Dalam hadis disebutkan, orang yang melakukan satu dosa itu ada nuqtatun sauda, titik hitam, tak aja di hatinya. Hati bagaikan kaca cermin yang bersih banget. Sekali dosa, titik, terus makin banyak. Malam-malam bahkan berkarat. Ini susah untuk dibersihkan. Hati kalau sudah banyak dosanya, berkarat, keras, susah mendapatkan ilmu, susah mendengarkan nasihat. Itu namanya apa? Orang yang masih hidup, hatinya sudah mati. Yang paling bahaya, ya, sudah khatama ala qulubihim, sudah nggak lagi bisa mendengar nasihat-nasihat agama. Katanya, la budda likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yutihil mau'izah. Hendaknya seorang mukmin membuka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih nasihat. Karena nasihat itu nikmatun wa fadlun min Allah. Nikmat karunia dari Allah. Ya, karunia. Nikmat lawannya ya duniawiyah akan fana. Jadi jangan yang namanya nikmat duit aja, pulang bawa uang ATM yang banyak, tapi lupa menjaga kesehatannya. Itu nikmat maknawiyah, dapat bimbingan, pencerahan, itu nikmat. Banyak orang-orang yang hartanya banyak, tapi Allah nggak kasih akalnya cerdas secara spiritual. Maka tadi apa? Akal yang ngikutin hawa nafsunya aja, habis seketika aja uangnya tuh. Ya, saya nggak usah sebutin, dia bisa paham. Gara-gara hawa nafsu lisannya agak bisa dia jaga, habis seketika. Ya, maka apa? Salamatul insan bihafdil. Kalau mau selamat, jaga lisannya, cukup. Ya, insya Allah menjadi wali min awliyallahi subhanahu wa ta'ala. Ingat lagi ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, maka hatinya akan lembut. Hati kalau lembut, dia mudah menerima nasihat dan dia akan khusyuk. Sebaliknya, wa man tarakal harama, barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan, fil mat'umi, makanannya
ya, wal malbus pakaiannya, wa ghairihima dan selainnya. Wa akal halal dan makan harta-harta yang halal. Saffat fikratuhu, ini paling mahal. Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, ya, meninggalkan hal-hal yang haram dan berupaya makan yang halal, ya, makan yang thayyib, yang halal. Apa hikmahnya? Saffat fikratuhu, maka pemikirannya itu akan jernih. Hanya penting bapak-bapak pengen punya anaknya, cucunya orang yang pintar, orang yang cerdas, disekolahkan ke pesantren, tapi dikasih makannya yang haram, waliyadzubillah, makannya yang subhat, maka otaknya botak terus itu. Apalin alfiyah susah, apalin jurumiyah susah, apalin ayat susah. Kenapa? Itu makanannya yang haram. Kewajiban kita pengen anaknya otaknya pinter-pinter, cerdas-cerdas, ya, itu kasihlah makan yang halal. Ala masnu'atillah ta'ala, ya, atas ciptaan Allah ta'ala, adalah yang menunjukkan ala ihya illahi ta'ala, atas hidupnya Allah ta'ala, ya. Ala khalqi ba'dal maut, Allah menciptakan makhluk setelah kematian. Wa ala wihdatihi ta'ala, dan menunjukkan kepada keesaan Allah ta'ala, wa qudratihi wa ilmihi, dan menunjukkan kepada kekuasaan dan ilmunya Allah. Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabburihi bi aqlihi, dan itu dengan cara direnungkan, dengan memikirkannya, ditadaburkan, direnungkan dengan akalnya. Annallaha khalaqahu min nutfatin, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dari nutfah. Apa itu nutfah, jemaah sekalian? Apa nutfah? Apa sih? Sari hati air mani. Ya, kita itu katakanlah dari sari hati air mani. Hina. Ya. Renungan ini, kita ini hamba Allah diciptakan dari nutfah rahim, di dalam rahim untuk kita. Faja'alaha 'alaqatan, dan nutfah itu kalau dijadikan segumpal apa? Alaqah, segumpal darah, ya. Tsumma mudghatan, bukan apa sebenarnya alaqah itu? Habis dari pati, kemudian alaqah, kemudian mudghah, nah, dagingnya, ya, sebelum darah, kemudian daging. Tsumma khalaqa minha lahman, kemudian berulah dari darah itu diciptakan lahman, daging, wa 'azaman, tulang, wa uruqan, urat-urat nadi, ya, wa asaban, urat-urat saraf, wa syaqqa sam'an wa basaran, kemudian Allah mudahkan keluar dari perut ibunya. Wa alhamahu, ibunya Allah kasih ilham. Apa kasih ilhamnya? Irtidah asyadi, untuk mimik kepada tete ibunya. Coba anak kecil lahir, Allah kasih ilham, ya, dia mencari sendiri tahu untuk irtidah, ya, susu ibunya. Waja'alahu fi awal amr, dan di awalnya ini bayi bila asnan, tanpa ada gigi. Coba itu kalau bayi udah ada giginya, saya kebayang tuh anak saya waktu istri saya udah melahir mimiin, pas anak-anak giginya sudah mulai tumbuh, sakit banget. Ini kekuasaan Allah. Ini kita renungkan, kita dari sari pati mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, terus jadilah kita sosok manusia, ada patahnya, ada kupingnya, semuanya lengkap. Setelah lahir, ya, kasih ilham untuk menyusui. Wa ja'alahu fi awwal amr bila asnan, di awalnya enggak ada giginya.
thumma anbata lahu al-asnana, kemudian baru Allah tumbuhkan gigi-giginya, thumma asqataha, lalu Allah apa? Kalau di bawah umur 7 tahun suka apa giginya tuh? Kelopak, ya, pada copot lagi tuh. Wa azalaha inda sab'sinin, dan Allah hilangkan gigi-gigi itu ketika umur 7 tahun. Summa a'adaha marratan ukhra, kemudian Allah tumbuhkan lagi giginya. Wa ja'alallahu ta'ala ahwal al-abdi mutaghayyiratan, dan Allah jadikan perihal kondisi-kondisi seorang hamba itu berubah-ubah dari kecil jadi gede, ya gede mulai sabar, masa muda, manusia muda ila haramin, pada masa tua lansia. Kita ngalamin tuh, yakhrujuna min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita lahir keluar dari perut ibu kita enggak tahu sama sekali. Seorang bapak, seorang kakek, ketika istrinya atau anaknya sedang melahirkan, apa doanya Pak? Doanya bukan hanya minta anaknya lahir sehat, selamat, ibunya sehat selamat, tapi juga minta sama Allah anaknya lahir dengan sempurna. Ada orang lahir nggak sempurna, kalau kasih gagu, kalau kasih bisu, kalau kasih matanya ini, ya ini. Setiap orang tua ketika menunggu detik-detik kelahiran anaknya, putranya, cucunya, berdoa kepada Allah, anaknya sehat selamat, orang tuanya juga sehat selamat, dan juga minta apa? Lahirnya dalam kondisi sempurna. Berapa banyak orang-orang yang lahir tidak sempurna, maka kita bersyukur nih dikasih anggota tubuh kita sempurna. Nah, perubahan manusia dari kecil kepada besar, besar kemudian meningkat kepada masa muda kepada ila haramin, masa lansia. Wa min sihatin ila saqamin, dari sehat dikasih sakit. Wa ja'ala al-abda kulla yawmin yanamu wa yastayqizu, dan Allah jadikan seorang hamba setiap hari ada tidurnya, ada bangunnya. Wa kadzalika syuruhu, demikian juga rambut-rambutnya. Wa azfaruhu, ya, kuku-kukunya. Kullama saqata minha, ketika rambut kita berguguran, dipotong, dicukur, kuku kita dipotong, raja'a ila makana, kembali lagi. Kemarin saya tahallul, botak habis lontos. Karena apa hadisnya? Rahimallahu al-muhallikin, Allah memberikan rahmat keberkahan kepada orang-orang yang palanya dibotakin. Sahabat nanya, wa kaifa minal muqassirina ya Rasulullah? Rasulullah, bagaimana kalau dicukur saja? Kata Nabi, botak. Datang lagi sahabat yang kedua, wa kaifa minal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana kalau dicukur aja? Botak 2 kali. Yang ketiga datang lagi, ya Rasulullah, saya dicukur aja, botak. Nah, di sini jadi istidlal hukum. Seperti siapa orang yang patut kita hormati? Ummu, ibumu semua bapak. Botak baru cukur. Nah, mereka Abdul umroh. Kemudian rambutnya, ya, kembali lagi, pokoknya lagi ila makan. Wa kadzalika al-laila wan nahar, demikian juga malam dan siang. Yatana wabani, saling berputar. Kullama dhahaba ahaduhuma, ketika hilang masa sore datang malam, malam hilang datang pagi. Ja'al akhir itu. Wa kadzalika asy-syamsu wal qamar wan nujum, demikian juga matahari nanti datang nanti hilang. Matahari mulai datangnya kapan Bapak Ibu? Mulai terbit tuh, jam 6 pagi terbit mulai. Ya, ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Sampai kapan? Indal guru hilang. Sekarang ada apa? Bulan sekarang. Bulan muncul
matahari tenggelam, bulan muncul. Kapan lagi bulan tenggelam? Menjelang pagi. Ya gitu. Wal nujum, bintang-bintang, wasihat, awan, wal matar, dan hujan. Nah, terus itu sini berganti. Kulluha, katanya tuhi tuh apa tuh? Tuji'u wa tadhabu, datang dan pergi, orang jim yang titik. Wa kadzalika al-qamar yanmahiqu kulla syahr, demikian juga bulan dia akan apa namanya tertutup setiap bulan. Summa yatakamal, kemudian sempurna lagi bulan. Lihat, aduh, dari kecil sampai gede, gede kecil lagi. Yanhamik. Wa kadzalika al-kusufu lisyamsi, demikian juga gerhana matahari, wal qamari, gerhana bulan. Haitsu yadhhabu ad-daw'u minha, di mana cahayanya ya menghilang. Tsumma ya'udu, kemudian balik lagi. Wa kadzalika al-ardu, demikian juga bumi, takunu yabisatan, bumi itu yabis, tandus. Tsumma yanbutullahu fiha an-nabat, lalu Allah tumbuhkan tanam-tanaman. Tsumma yadhhabu minha, kemudian hilang lagi. Fata'udu yabisatan, menjadi gersang lagi. Tsumma tanbutu marratan, kemudian tumbuh lagi sekali lagi. Ba'da ukhra. Alladzi qaddara ala dzalika kulluhu qadirun ala ihya'il mauta, dan yang mampu untuk semua itu adalah Allah yang maha mampu menghidupkan yang mati ba'da fanaihim, setelah fananya mereka. Fil ardi, di bumi. Fa'alal abdi ayyuksirul fikra, katanya fi dzalika, maka seorang hamba harus banyak merenung, berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, hatta yaquya imanuhu, sehingga hingga imannya semakin kuat, bil ba'tsi ba'dal maut, semakin percaya akan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Wa ya'lamu, dan menyadari, meyakini annallaha yub'itsuhu wa yujazihi, dan meyakini bahwa Allah nanti akan membangkitkannya dan akan yujazihi, akan memberikan pahala bi'amalihi, dengan amal-amalnya. Fa'ala apa? Fa'ala qadari quwwati imanihi, dan atas dasar kekuatan imannya, bidzalika yajtahidu fi ta'at, dia sungguh-sungguh dalam ketaatannya kepada Allah, wajtinabil mukhalafati li syari, dan berupaya menjauhkan larangan-larangan syariat. Jemaah sekalian, kita sekarang berada di alam yang kedua, alam dunia. Sebelumnya kita ada di alam rahim. Alam pertama rahim, alam kedunia ini dunia. Alam ketiga alam kubur, alam barzah. Nanti ada alam yang keempat, itu yang namanya alam ba'as. Alam kita dibangkitkan nanti, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti kita dibangkitkan. Yang kelima, alam yang terakhir, alam khalidin, alam yang kekal. Seseorang akan diketuk oleh Allah, anta min ahlil khair, dari surga, anta min ahlil neraka. Jadi setiap manusia akan melewati 5 kehidupan, 5 alam. Alam rahim di perut ibu kita, alam dunia terbatas, tahun. Alam kita langgeng selama-lamanya, khalidina fiha abada, baik di surga dan di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan boleh, kalau nggak ada kita tutup. Saya mau nanya yang ini, wal maqalatus sabi'atu asyara. Dan mengulangi tentang tidak berhubungan orang yang akan kembali ke pemimpin dengan karena
dulu akhiran kebalikannya dengan hanya waktu asli orang yang akal sehatnya selalu ditinggalkan. Di sini menerangkan tentang kebalikan itu dengan sesuai kemampuan kita masing-masing ya Ustaz. Iya. Dengan sesuai kemampuan kita masing-masing itu pertama yang kita jalankan apa dulu dengan Ustaz. Terima kasih. Ya, Bapak-bapak sekalian, banyak orang-orang yang terpuruk akal sehatnya kalah dengan hawa, dorongan hawa nafsunya. Contoh yang mudah saja dah, kita dikasih amanah uang, kan ini amanah harus adul amanati ila ahliha. Tapi dorongan nafsu beda itu. Ya, uang yang tadi kita pengen kasih itu nafsu mah udah tilep. Paham tilep ya? Ambil hawa nafsu. Mata harus kita tundukkan nih. Boleh lihat kepada yang halal aja. Itu kalau akal sehat kita kalah, akal sehat yang bawa yang diri dengan imannya. Itu kan menangnya hawa nafsu aja. Bapak-bapak waktu kosong nanti habis isya nih waktu kosong. Bapak-bapak akan bertaruh kekuatan hawa nafsunya dan kekuatan akal sehatnya. Apa yang bapak-bapak akan lakukan? Ada orang membuang waktunya 1 jam bersama Allah. Ada orang 1 jam bersama syahwat. Hanya ngenyangin hawa nafsunya aja. Ya, apa maksudnya? Lakukan hal-hal yang sia-sia. 1/2 jam bersama Allah, ada 1/2 jam bersama setan, 1/2 jam bersama nafsu. Itu beda. Nah, kita lah yang bisa bagaimana ya mengatur, memenangkan ajakan-ajakan hawa yang jelek. Ngomongin orang jelek apa bagus Bapak Ibu? Kan pengennya nih gosip, ghibah, namimah. Tapi inilah pentingnya ilmu di sini yang diisi dengan syariat, dengan iman. Ya semua iman. Ghibah itu jelek, buruk, tinggalkan begitu. Ajakan hawa nafsu, ya Allah, ya ini berat banget. Tapi bagaimana kita memenangkannya? Caranya bagaimana ya? Kayak tadi itu, ya pergaulan dengan orang-orang solihin. Ya, dan orang solihin tipe pikirannya ada hubulnya akhirat aja, nggak ke dunia. Nanti kita terbawa. Kemudian duduklah di tempat-tempat orang yang baik-baik. Tingkatkan desa muraqabah dan musyahadah agar kita selalu dimenangkan oleh Allah. Setiap kita nanti ada waiz, nasihat dalam diri sendiri agar dimenangkan. Coba lihat Nabi Allah Yusuf alaihissalam, bukan dia nggak tergoda. Bagaimana nggak cantiknya Siti Zulaikha, belum pernah disentuh, artinya diajak hubungan suami istri yang sedang suaminya. Ya, itu Siti Zulaikha itu masih perawan, cantik. Bayangin, mahadal basar, wanita-wanita yang menghinanya sampai diuji. Ya, semua pada kepotong tangannya. Tapi ketika itu ada lambaian dari bapaknya. Nah, itu namanya isyarah. Ada himayah, ada inayah ilahiyah. Kalau kita selalu bersama hak, bersama Allah, bersama zikir, nanti ada penolong kekuatan dari Allah. Tapi kalau kagak, itu kan lepas saja Pak irsaluh. Ada orang-orang yang subhanallah lisannya gampang maksiat. Cepat eset aja. Matanya eset aja. Kan katanya kalau kita melihat sesuatu tapi itulah pandangan pertama itu hadiah dari Allah. Wasaniyah yang kedua udah mulai syahwat tuh. Mulai ya jaga itu. Jaga tundukan ajakan-ajakan hawa nafsu yang memang amaratun bisu selalu ngajak kepada maksiat.
Ya, kagak ada jalan kecuali tingkatkan rasa muraqabah musyahadah. Kita bapak-bapak, mohon maaf ya. Kita nih kalau kagak kuat muraqabah musyahadah, gangguannya besar. Gangguannya tuh tadi ini dia contoh tuh. Terkadang kita mah diem, lelaki tuh lurus laki. Tadi tuh Zulaiha kan ganggu tuh. Yang ganggu laki itu perempuan dulu. Kalau cerita ini perempuan. Nah, laki-laki yang imannya lemah, kurang muraqabah musyahadah, kagak ada nur ilahiyah, cepet banget jatuhnya. Ya, kalau kagak ada muraqabah musyahadah, udah. Makanya bapak ibu gini ya, Pak mau kerja, antar tuh ke pintu rumahnya, titip ya Pak, muraqabah sama Allah gitu. Kami sudah sabar nih ama beratnya hidup di dunia, tapi kami kagak sabar nanti ama siksa akhirat. Jaga ya Pak, harus kasih nasihat, ingetin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa. Semua orang bu, hatta orang saleh harus diingetin. Kalau enggak dia lalai dia. Dia melakukan amal tapi untuk nafsunya, gitu. Bukan untuk Allah. Inilah yang harus kita latih, bagaimana kita berjuang memenangkan diri kita, hati kita selalu hawa nafsunya kita penjarakan gitu. Ya, jangan ngikutin hawa nafsu, akan celaka, akan binasa. Tapi ikutilah akal sehat, ya. Maka itu istilah akal sehat itu apa? Akal sehat itu apa sih? Akal nur, hati yang nuronia, hati yang sudah mendapatkan cahaya Allah. Hatinya itu aklan. Makanya siapa orang yang paling baik? Ahsanuhum aklan. Orang yang akalnya bagus. Maksudnya apa? Hatinya bercahaya, penuh dengan hidayah Allah, penuh dengan bimbingan Allah. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya duduk di majelis ilmu. Ada digambarkan dalam kitab Minhajul Abidin, ini orang nggak pernah dengar kebaikan-kebaikan, nggak pernah dengar pencerahan-pencerahan. Yang dia dengar bisikan setan aja dan teman-teman yang jelek-jelek. Maka apa yang terjadi? Seluruh pikirannya, hatinya, perbuatan jelek semuanya. Kenapa? Kagak ada pencerahan-pencerahan. Tapi ketika kita duduk dalam majelis ilmu, dapat tuh nasihat. Nasihat itu karunia dari Allah. Mungkin saat ini lewat saya, besok lihat Ustaz Rasyid, terus begitu. Ya makanya setiap mukmin harus buka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih nasihat. Jangan ditutup, jangan. Ada orang, wah dia mah sama kita alirannya beda. Jangan. Ilmu itu sangat sensitif, susah orang mendapatkan ilmu yang hakiki. Atau ditanyakan oleh seorang murid, Syekh, ditanya ya, seorang ulama, kenapa Anda kalau bicara itu kami dengarnya rusuh masuk ke dalam hati kami? Apa jawabannya? Saya mengambil ilmu anil hayyil ladzi la yamut, dari langsung ilmunya dari Allah. Tapi Anda ngambil ilmu anil mayyit. Ini dari ini teks Bapak Ibu. Ini kalau kita kagak baca, ini hanya sebuah pajangan aja buku saja. Bapak Ibu punya buku banyak, kitabnya di rumah dipajang begitu banyaknya. Itu dikatakan an-nusus al-maitiyah, teks-teks mati. Kapan dia punya makna, punya sir? Ketika ada alaqah, ada hubungan interaksi antara buku dan kita baca. Kita baca, oh ini buku akhlak, ini buku tauhid, ini buku matematika. Selama dia kita nggak baca, akan menjadi hiasan saja. Nggak bedanya dengan pajangan-pajangan yang lain. Teks-teks media. Nah, teks-teks ini ada yang bernuronia, ada yang bercahaya, ada yang berilmiah. Kata Abul Hasan Syadili, jika kita pengen ilmu, ilmunya luas, ilmunya yang bermanfaat, itu ada buku namanya Ihya Ulumuddin, itu dibaca. Antara syariat dan
Al-Makkiyah. Itu isinya sama seperti kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Isinya tentang zikir-zikir, informasi tentang berzikir. Karena akal kita penuh ilmu, rohani kita penuh zikir. Jasmani perlu makanan. 3 hal ini kalau error satu, sakit. Jarang dengan ilmu, sudah buta nih. Jarang dizikir, hati dengan zakir, baca Quran, berselawat. Ini lemah rohaniat kita. Tubuh kita juga, coba bapak-bapak mulai besok makan sekali aja, jangan 3 kali. Sampai terasa lemah. Maka semuanya perlu ya hal-hal yang semestinya. Akal perlu ilmu, perlu jenis ilmu. Jiwa kita ini perlu rohaniah, ya. Kemudian badan juga perlu makanan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Hah? Doa ya, mohon maaf ini saya udah lama bertonton kagak pernah minum air es. Kemarin di Madinah suasananya panas banget. Jamaah datang kiai cendol, kiai jus, ya suasana panas. Tahu-taunya ini di sini dingin banget rasanya. Jadi pesan juga kepada jamaah, suasana panas seringlah minum, tapi minum air yang hangat untuk kesehatannya. Mari kita berdoa semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir dan batin, ya, diberikan mata kita hidayah cahaya, mulut kita cahaya, telinga kita cahaya, anggota tubuh kita cahaya, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa nidan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma akrimna bis-sihhati wal afiyah linata'allama ulumad-din thumma nansharha. Ya Allah, muliakanlah kami dengan kesehatan sehingga kami bisa belajar ilmu-ilmu dan bisa menyebarkannya. Wa akrimna bil hifdzi wal fahmi. Ya Allah, muliakanlah kami mudah paham, mudah hafal semua yang kami dengarkan sehingga kami bisa menyebarkannya. Ya Allah, Allahumma asghil qulubana bi dzikrik. Ya Allah, sibukkanlah hatiku untuk selalu ingat kepadamu. Wa zayyin alsinatana bi syukrik. Sibukkanlah lisan kami selalu berhias dengan bersyukur kepadamu. Wa waffiq abdanana bi qiyami amrik. Ya Allah, mudahkanlah seluruh anggota tubuh kami untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah-Mu. Wa'idna min ibadil makrik. Ya Allah, jauhkanlah kami dari ujian-ujian makar-Mu. Ya Allah, fa innaka anta halimun qadirun alimun. Ya Allah, Engkau maha penerima taubat. Terimalah taubat kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, bimbinglah kami, jagalah anak-anak kami, jaga jauh dari kami, lindungi mereka, jaga mereka. Kami ridho, kami sayang kepada anak-anak kami. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah semua yang ada dalam hati ini. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Hajat kami banyak ya Allah, keinginan kami banyak ya Allah, keperluan kami banyak ya Allah. Engkau maha mendengar, Engkau maha tahu, Engkau mampu mengabulkan semuanya, Engkau mampu mewujudkan semuanya. Semuanya mudah bagimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barang-barang baca
يا حي يا برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.